perkuliahan sebelumnya yang kita membahas mengenai Apache Spark. Supaya kita bisa memahami mengenai real-time analysis yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah tadi mengetahui mengenai RDD, mengingat lagi mengenai RDD. Maka di sini kita sudah bisa dengan mudah untuk memahami konsep yang digunakan Apache Spark, sehingga Apache Spark yang aslinya untuk batch analysis, seperti yang kalian lihat tadi, model-model kita menyimpan data di dalam hard disk begitu ya, atau dalam RAM, yang terpisah-pisah tadi dipotong-potong. Satu potong itu biasanya satu batch namanya, makanya disebut batch analysis. Seperti kalau kita seperti kalau kita sebelumnya melakukan pemrosesan MapReduce dengan menggunakan Apache Yarn misalnya, bukan Apache Spark, itu juga tergolong proses yang dikategorikan sebagai batch analysis. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa sebenarnya Apache Spark ini itu secara konseptualnya itu adalah tools untuk batch analysis. Jadi boleh dibilang ketika dia istilahnya dimodifikasi sedikit, dibuatkan satu tool baru di dalam Apache Spark untuk melakukan real time analysis. Sebenarnya itu mirip-mirip kalau saya bilang dalam bahasa lugas aja, seperti cocokologi aja. Jadi disesuaikan aja, dipaksa. Bagaimana konsep batch analysis ini kemudian dipakai untuk real time analysis. Tapi ya untungnya walaupun boleh dikatakan seperti dipaksa, hasilnya maksud saya di sini tools yang dihasilkan yaitu Spark Streaming nama toolsnya, itu ternyata sangat berguna. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus yang real time analysis kalau dibandingkan dengan tools tools Hadoop lain yang memang khusus untuk real time analysis, biasanya akan lebih cepat pemrosesannya. Sebenarnya bukan lebih cepat, tapi kompleksitas time complexity-nya jauh lebih sedikit kalau kita menggunakan real time analysis tools yang biasa dibandingkan dengan Apache Spark. Tapi untungnya di sini adalah Apache Spark ini menggunakan tadi yang disebut in-memory processing. Datanya ada di RAM sehingga kecepatannya lebih tinggi ketika diproses. Beda dengan tools-tools Hadoop yang lain yang untuk menganalisa in-memory menganalisa real time. Itu tools-nya biasanya disangkutkannya dengan penyimpanan Hadoop file system, HDFS. Jadi ngambil dulu datanya dari dari hard disk, baru diproses. Beda dengan Apache Spark yang datanya itu kita bisa taruh dalam waktu yang cukup lama di dalam RAM, sebelum mungkin kalau sudah yakin pemrosesannya selesai baru disimpan ke dalam hard disk. Oke, jadi secara time complexity-nya sebenarnya jauh lebih besar di dalam Apache Spark ini untuk Spark Streaming, untuk real-time analysis. Tapi tertolong dengan fakta bahwa pemrosesannya di RAM, jadi lebih cepat. Jadi walaupun N-nya ya mungkin lebih tinggi, tapi setiap N-nya pemrosesannya lebih cepat. Jadi ya ujung-ujungnya tetap aja ada kecenderungan hampir di banyak kasus real-time analysis, Apache Spark punya kecepatan performa yang lebih tinggi dibandingkan mungkin menggunakan Apache Storm sebelumnya yang kita kenal ya untuk real-time analysis. Tapi ya tetap aja kalian perlu kenal juga dengan Apache Storm ini, karena dalam beberapa kasus mungkin malah lebih cocok Apache Storm untuk lebih lebih cepatnya. Sebenarnya sih ada baiknya kalau bukan kalian mengenal Apache Storm-nya atau Apache Spark-nya, tapi konsep teori di baliknya aja. Sehingga nanti seandainya diperlukan, kalian bisa rancang sendiri tools-nya
Misalnya melengkapi sedikit Apache Spark dengan apa namanya fitur-fitur yang kalian mau dari Apache Storm, terus kalian buatkan sendiri coding tools ya. Seharusnya apa ya istilahnya kita sebagai computer scientist bisa melakukan hal semacam itu, tidak hanya tergantung dengan memakai tools dengan segala keterbatasannya. Oke, jadi balik lagi tadi ada perbedaan apa namanya saya highlight sedikit aja karakteristik dari Apache Spark yang untuk real time analysis yaitu Spark Streaming yang ini. Versus dengan apa namanya real time analysis tools lain yang menggunakan distributed juga yang kita bahas sebelumnya yaitu Apache Storm. Nah, tadi seperti yang sudah saya bahas, Spark Streaming ini sifatnya sebenarnya hanya menyesuaikan saja dari konsep batch analysis yang dia menggunakan RDD. Nah, tapi sekarang modelnya adalah setiap RDD ini, setiap chunk dari data ini, diproses sekarang tidak lagi sebagai dalam pola pandang sebagai untuk batch analysis. Tapi dipandang dia sebagai istilahnya streaming dari RDD. Jadi RDD-nya sendiri ini setiap potongannya, setiap chunk-nya, itu ada informasi dia waktu ke berapa gitu ya. Jadi ada waktu pertama, waktu kedua, atau waktu ketiga. Mungkin kalau saya gambar kira-kira kalau misalnya tadi kita ada satu data full gitu ya, time series. Saya gambarkan dalam bentuk kotak aja gitu ya. Misalnya ya kira-kira seperti ini aja lah ya. Jadi ini ada waktu ke T, T plus 1, T plus 2, dan seterusnya. Ini apa namanya konsep dari time series seperti ini bentuk datanya ya. Jadi ada data ke waktu sekarang, kemudian waktu berikutnya, ke waktu berikutnya, ke waktu berikutnya. Atau kalau kata apa namanya sebut saja dalam secara nyatanya, jadi ada detik ke satu, misalnya data detik ke satu, data detik kedua, data detik ketiga, dan seterusnya. Itu ya. Jadi mungkin saya di sini pakai kata detik aja ya. Mungkin penggambarannya juga jangan pakai seperti ini. Saya gambar ke sini aja deh biar lebih bebas. Oke. Jadi mungkin supaya gambarannya lebih jelas, saya akan buat contoh nyata dari data aja ya. Anggap aja misalnya kita mau menghitung harga saham BBCA misalnya gitu ya. Kan kalian orang-orang BCA ya. Harga saham hari ini misalnya gitu ya, tanggal apa namanya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 25 Mei gitu misalnya. Jadi kalian akan punya data di atau saya bikin di Excel aja lah ya. Oke. Jadi kalian bisa nanti bayangkan kalian akan punya data kira-kira bentuknya seperti ini, tapi ya bukan berarti apa namanya ya, bukan berarti dalam bentuk Excel ya. Kalau kita real time processing, setiap barisnya pasti apa namanya akan ditangkap dari satu sumber langsung, bukannya kita baca Excel. Misalnya sekarang tanggal 25,
Mei 2000. Jadi ini saya kasih 1 juga deh gitu ya, 1, 2, 3, jadi ada indeks waktunya. Kemudian ada tanggalnya. Oke. Nggak mau sih dalamnya. Mesti ini dulu ya. Oh iya. Oke, misalnya kita punya set beberapa data seperti ini. Jadi yang dia di streaming adalah bentuknya akan ada misalnya harganya 31.000 gitu ya hari ini. Besok misalnya 32.000. Besok 32.500 misalnya. Besoknya lagi 32.250. Dan seterusnya gitu ya. Kira-kira aja lah. Jadi kira-kira ada apa namanya ya, seri dari harga seperti ini. Yang di sini saya hanya tunjukkan secara konkretnya seperti apa. Nah ini sekarang saya akan gambarkannya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak bentuk array. Jadi Excel yang tadi yang sudah kita lihat itu data 31.000-nya misalnya di sini gitu ya, 31.000. Terus 32.000, 32.500, dan seterusnya 31.000 lagi misalnya. 31.500, 30.500 lah ya. 30.000. Oke, misalnya seperti ini jadi ada indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ya ini indeks waktunya ini adalah menunjukkan yang tadi di sini. Indeks yang di kolom pertama ini. Nah, ini ada tanggal bersesuaiannya gitu ya. Oke, jadi ini apa namanya? Gambaran datanya. Nah, kalau kita anggap datanya seperti data Excel saja tadi, bukan real time analysis, seperti yang sudah kita coba-coba sebelumnya dengan Apache Spark, sudah apa namanya? Secara defaultnya, setiap chunk dari datanya, dia kalau misalnya dimasukkan ke gambaran yang di atas ini tadi ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 tadi data begini, dia akan dimasukkan ke beberapa mesin seperti ini, terpisah. Oke, jadi anggap aja 1, 2, 3, 4, 5 ini sama dengan apa namanya, data yang kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tapi sekarang di sini kita akan gunakan konseptual dari RDB ini. Kita akan gunakan untuk real time analysis. Jadi di sini kita tahu bahwa saya sebutnya mungkin begini gitu ya. Ketika kita lagi memproses data yang di sini misalnya gitu, kita tahu sesudahnya itu data yang mana, sebelumnya data yang mana. Jadi informasi waktunya ada. Begitu juga misalnya kita lagi memproses data yang di sini, anggap aja kita lagi mau memproses data kalau di harga saham mungkin ada sesuatu yang namanya moving average gitu ya.
Jadi kita mungkin ambil moving average di window 3. Artinya di sini adalah kita akan lakukan average di sini. Di 3 gitu ini ya, kita average. Kemudian ambil 3 berikutnya lagi. Dan seterusnya. Jadi diambil 3-3-3 begitu ya, digeser. Nah, pola-pola analisa seperti ini sering terjadi ketika kita mau melakukan analisa real-time analysis. Yang akan sangat sulit sekali untuk dilakukan kalau kita hanya menggunakan RDD biasa. Karena ya sebenarnya memang urutannya masih ketahuan di sini. Tapi ketika saya mau bilang tolong diproses misalnya 1, 2, 3 gitu, di mana 1, 2, 3 ya lokasinya ada, jadi tanya ke masternya dulu, cek di mana 1, 2, 3, baru dia lakukan proses average. Tapi ketika mau 2, 3, 4, dia balik lagi ke masternya gitu, untuk dicari lagi lokasinya di mana. Dalam artian seperti ini, RDD-nya itu tidak disimpan dengan konteks yang optimal untuk diambil secara sekuensial, artinya ambilnya 1, 2, 3-nya aja, atau kemudian 2, 3, 4-nya, dan kemudian 3, 4, 5-nya gitu. Nah, ketika kita di sini menambahkan informasi, sehingga kita bisa mengambil data dalam window tertentu seperti ini. Jadi ada informasi waktunya. Nah, ini yang dilakukan di tools yang namanya Spark Streaming. Ya, yang di sini ya. Spark Streaming yang di sini. Itu tools-nya adalah sebenarnya jadi simple, nggak ribet. Spark biasa dengan menggunakan RDD biasa, tapi datanya itu diberikan informasi tambahan bahwa ini adalah pertama berupa data time series, dan yang kemudian juga masih dijaga keutuhan informasi kebutuhan informasi secara temporalnya, sehingga kita bisa mengambil data itu misalnya kita mau waktu kedua, 3, dan 4 bisa dengan cepat dilakukan oleh tools Spark Streaming ini. Nah, RDD yang sudah diperkaya dengan data temporal ini, informasi temporalnya, masih dijaga informasi temporalnya, itu yang disebut dengan dstream. Ya, jadi memang tadi perkenalannya agak panjang dan terlalu mengulang banyak hal juga sebenarnya. Tapi ujungnya simple, bahwa ternyata ya Spark Streaming ini bukan hal yang terlalu baru sekali. Ini hanya RDD tapi diperkaya sedikit dengan informasi temporalnya masih dijaga. Nah, sehingga hanya dengan menambahkan informasi temporal ini saja, segala jenis operasi yang bisa kita lakukan di Apache Spark yang menggunakan in-memory processing ini masih bisa digunakan di Spark Streaming. Biasanya bisa digunakan untuk melakukan pemrosesan data real-time analysis. Oke, jadi ini gambarannya. Jadi datanya ketika masuk dari secara real-time analysis, entah terserah bisa menggunakan Kafka atau Flume, misalnya, yang sudah kita kenal sebelumnya. Dan kemudian ya seperti layaknya batch analysis, data ini dia modelnya dikumpulkan dulu. Anggap aja misalnya ditunggu datanya streaming sampai 24, baru 24 ini kemudian digabung jadi satu batch. Yang kemudian setiap satu batch ini adalah RDD. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini gambarnya mungkin saya perbesar sedikit ya.
Bentar ya. Ada suara di sini. Nggak tahu apakah masuk juga ke kalian. Oke. Ya, jadi balik lagi kita ke pembahasannya. Jadi seperti layaknya batch analysis biasa, ini memang paradigmanya masih sangat batch analysis sekali. Jadi data dari input stream dia akan dibagi-bagi menjadi beberapa batch. Jadi anggap saja tadi datanya seperti ini gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ketika dia lakukan streaming, mungkin saya akan gambarkan secara sekuensial aja biar lebih enak ya. Ya, anggap aja data data pertama masuk gitu ya, 1 gitu di sini. Oke, 1 dikirimkan. Di sini ada masuk 1. Oke, kemudian masuk lagi 2 gitu ya. Ini karena real time modelnya, 2 dikirimkan. Oke. Kemudian ini istilahnya digabungkan di club jadi 1 batch. Kemudian misalnya ada masuk 3 lagi gitu ya. Proses real time, 3 masuk. Oke, digabungkan jadi 3. Ini kebalik ya, harusnya jadi 3, 2, 1. Benar ya. 1, 2, 3 gini. Oke, nah anggap aja kita sudah set gitu ya, batch-nya itu panjangnya hanya 3. Nah, ini kemudian akan disatukan dia jadi 1 RDD tersendiri gitu. Yang kemudian ya jadi seperti ini konsepnya. Jadi dalam di stream itu nanti dia akan ada beberapa RDD yang diberikan informasi temporalnya. Jadi RDD pertama 1, 2, 3 ini dia istilahnya anggap saja disebutnya diletakkan di paling pertama gitu ya. Nanti kalau masuk lagi gitu ya, ada 4, 5, 6 masuk lagi. Nanti 4, 5, 6-nya akan digabungkan jadi 1 RDD begini sama. Nah, secara konseptualnya nanti dia akan ditaruhnya di berikutnya. Sehingga masih terjaga ada hubungan temporal antara 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Sehingga nantinya kalau saya mau melakukan misalnya moving average, saya mau ngambil 3, 4, dan 5 begitu ya. Walaupun di sini kelihatannya RDD yang berbeda, tapi bisa dengan cepat dilakukan oleh Spark Streaming karena penyimpanannya sudah diatur sedemikian hingga supaya kalau mengambil data yang bersebelahan begini bisa cepat. Jadi RDD yang pertama dengan RDD yang kedua itu akan ditempatkan sedemikian hingga di dalam RAM-nya supaya ketika ngambil 3 kemudian 4 dan 5 itu ya bisa dengan cepat dilakukan kalau dia berurutan. Nah, ini yang istilahnya mungkin jadi fitur yang perlu kalian ingat sekali mengenai Spark Streaming itu. Ya, ini kita bisa lakukan transformasi juga ya, layaknya transformasi per batch-nya Apache Spark yang kita sudah coba main-main sebelumnya. Nah, ini konsep yang mungkin harus kalian ingat sekali, atau ya boleh dibilang mungkin konsep yang paling penting dalam Spark Streaming. Kenapa ini apa yang membedakan Spark Streaming dengan Apache Spark biasa yang memprosesnya batch analysis. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan satu window tertentu
Misalnya window dengan panjang 3 seperti ini. Misalnya sama dengan 3 gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan pemrosesan seperti sebelumnya, ada transformasi begini. Tapi transformasinya di dalam satu window. Ini ya, yang dikasih garis putus-putus ini. Nah, sehingga di sini ini gambarannya sebenarnya kalau satu window ini dia akan memproduksi satu data biasanya ya, tapi yang nggak menutup kemungkinan juga tetap tiga data tergantung kasusnya. Tapi kalau dalam kasusnya moving average tadi, 3 jadi 1 karena di rata-rata. Nah, itu biasanya kita keluar sebagai data yang anggap saja dalam penggambaran spasialnya jadi di sini gitu ya. Jadi coret-coret. Oke. Jadi satu window-nya di sini, kemudian dia menghasilkan satu data seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kalian cukup perlu ingat mengenai konsep ini aja, bahwa memungkinkan bagi kita di dalam menggunakan Spark Streaming untuk memproses data secara dengan membagi-baginya ke dalam window seperti ini. Nah, sehingga kalau ini sudah tahu, ya di sini juga dikenalin ya sebenarnya di slide. Saya pakai slide aja deh, nggak usah buku. Jadinya ada beberapa operasi yang kalau di Spark biasa, misalnya ada count gitu ya. Mana ininya? Jadi ada mungkin satu operasi yang namanya count kalau di Apache Spark biasa. Ini mungkin saya sambil buka slide satunya. Ini kita belum sempat main-mainkan sebenarnya ya. Ada contoh yang di sini. Oke, ini ya. Jadi ada contoh sebelumnya yang kita bahas hanya satu di awal, tapi di sini ada contoh kita bisa melakukan counting terhadap jumlah data yang ada di dalam ada di dalam satu data RDB. Misalnya ada 19 data begini ya di sini. Kalau kita panggil .count, jadi tahu di sini isinya 19. Oke, nah ini hal yang sama bisa dilakukan di dalam di dalam Spark Streaming, tapi kita bisa membatasinya by window. Dan window-nya ini di sini jadi ada operasi count kalau di Apache Spark yang biasa. Ada operasi count gitu ya. Maka di sini ada yang namanya count by window operasinya. Ini yang Spark biasa, yang ini yang Spark Streaming gitu ya. Spark Streaming juga sebenarnya kalian bisa juga pakai .count biasanya Spark. Tapi ini maksudnya ada operasi khusus yang bisa digunakan, dia count-nya by window. Kemudian bukan kemudian ya. Jadi dia di streamnya Spark Streaming kita bisa lakukan operasi secara keseluruhan datanya misalnya, atau karena kita real time analysis ya biasanya nggak mungkin kita bisa definisikan keseluruhannya itu apa, karena datanya kan masuk terus. Kita bisa hitung by window, jadi setiap 5 window kita lakukan count gitu ya. Ya ini mungkin sedikit jadi kalian bertanya-tanya gitu ya. Kalau kita sudah batasi window-nya, bukannya jumlah count-nya pasti sama terus.
Ya kalau kita definisikan dalam bentuk apa namanya ya, panjang window. Tapi Spark Streaming ini memungkinkan juga kita mendefinisikan per batch-nya itu bukan berdasarkan panjang dari data, tapi berapa lama waktunya. Jadi misalnya setiap 125 detik sekali dijadikan satu batch. Nah itu ada di apa namanya, nanti kita lihat contohnya. Kebetulan contoh apa namanya aplikasinya yang menggunakan Spark Streaming ini yang difiturkan di slide ini, itu dia menggunakan per waktu window-nya. Ya, jadi yang kalian ingat ini hanya kalau ada count di Spark, berarti ada count by window counterpart-nya di Spark Streaming. Begitu juga kalau kalian ingat di Spark juga ada reduce-nya untuk apa namanya map reduce ya. Di apa namanya Spark Streaming ada reduce by window. Jadi kita akan lakukan reduce, anggap saja map reduce-nya seperti ingin apa namanya menghitung jumlah kata. Kalau di kebanyakan contoh yang kita bahas ya. Jadi kita mau menghitung jumlah kata per window waktu, itu bisa dilakukan dengan reduce by window. Atau juga kalau kalian ingat di sebelumnya di contoh yang kita bahas satu-satunya ya di pertemuan Spark sebelumnya. Yang ini ada ini ya contoh ini map reduce yang untuk menghitung jumlah kata. Di sini kita lihat ada reduce by key ya, karena setiap katanya jadi satu key-nya. Sehingga kalau ada misalnya ada 3 kata dengan bintang, nanti kalau kita reduce dengan menggunakan operasinya A tambah B seperti ini, dapat angkanya misalnya 3 begini, kalau ada 3 kata di dalam satu kalimatnya. Oke, nah ini jadi kalau kita lihat di sini ada operasi reduce by key yang biasa digunakan di Apache Spark untuk batch analysis. Berarti pasti ada padanannya juga di Spark Streaming. Nah itu di sini adalah ada reduce by key by window di sini. Ya, jadi cara menggunakannya sama seperti tools-nya Apache Spark, maksudnya fungsinya Apache Spark yang kita udah coba-coba sebelumnya itu. Hanya saja sekarang di sini kita harus paham bahwa datanya yang diproses bukan data secara keseluruhan, karena namanya data streaming, tidak pernah ada keseluruhannya berapa, masuk saja terus. Tapi yang kita definisikan adalah operasinya dilakukan per window waktu. Jadi ada banyak operasinya yang nggak usah disebutkan satu-satu, tapi yang pasti ada count by value juga ada versi window-nya, update state-nya juga ada versi by apa namanya ini by key ya, beda ya. Tapi ya di sini ada juga ini di Spark Streaming ini, di Spark biasa juga ada ini. Oke, jadi saya harap kalian sudah dapat idenya. Ide utama yang perlu kalian sangat ingat sekali dari Spark Streaming ini hanya konsep ini aja sebenarnya. Bahwa Spark Streaming ini adalah Apache Spark biasa yang memungkinkan pemrosesan RDD secara window seperti ini. Nah inilah yang memungkinkan dia akhirnya menjadi tools untuk menganalisa data secara real time. Karena kalau batch analysis datanya memang kita bisa tentukan, maksudnya seluruhnya datanya seperti apa. Beda dengan real time analysis yang tidak pernah ada definisi data seluruhnya apa. Datanya akan masuk terus, sehingga ya perlu paradigmanya sedikit diganti untuk bisa menyesuaikan Apache Spark biasa menjadi Spark Streaming untuk real-time analysis. Nah, konsepnya yang diganti ini adalah ya konsep window inilah yang ditanamkan akhirnya. Dengan tadi, diperkaya sedikit data RDD-nya menjadi di stream, data temporalnya masih tahu, jadi masih tahu urutan sebelum dan sesudahnya, sehingga ya memungkinkan pemrosesan window
berbasis Windows seperti ini. Oke. Jadi setelah kita tahu tadi gambaran mengenai Spark Streaming, bagaimana prosesnya, kita bisa sedikit lihat contoh kasus aplikasi lengkap dari awal pengumpulan datanya gitu ya, dari awal datanya ditangkap gitu, hingga akhirnya kalau dalam hal ini hanya disimpan ke dalam NoSQL yang menggunakan Cassandra dan ditampilkan saja dengan menggunakan aplikasi web yang di sini dibangun dengan menggunakan Flash karena menggunakan Python. Ya, tapi ini bagian ini sebenarnya nggak perlu terlalu dilihat. Utamanya yang dilihat adalah ya ini, karena ini yang kita bahas di pertemuan kali ini ya. Dan ya real time analysisnya juga kita menggunakan ingestion layer-nya, menggunakan Kafka. Seperti sebelumnya juga kita bahas mengenai Apache Storm juga menggunakan Kafka kan untuk ingestion layer-nya. Nah, ini gambaran datanya kira-kira seperti ini. Jadi benar-benar sama juga dengan penggambaran yang saya berikan di Excel tadi ya. Ada waktunya kapan data itu masuk di kolom ini, di kolom timestamp. Nah, tapi di sini ini mungkin saya lewatkan aja karena nggak ada contoh terlalu ininya ya. Nggak masalah deh. Ini jadi di sini ada untuk monitoring ini ya, monitoring kondisi hutan. Nah, di sini kondisi hutannya mungkin kita akan tanam satu sensor atau istilah kerennya sekarang IoT. Kita tanam misalnya di satu lokasi di hutan untuk misalnya mengukur temperaturnya berapa, kelembapannya berapa, terus pencahayaannya gitu ya, dan kadar CO-nya berapa. Ini gambarannya seperti ini. Yang kita mungkin bahas detail bukan tentang forest fire ini, karena ini nggak terlalu detail contoh datanya. Tapi yang kita akan bahas detail adalah data berupa smart parking system. Tadi saya bahas sedikit, cuma supaya kelihatan gambarannya, karena ini data smart parking systemnya kalau dilihat digambarin cuma kayak gini ya. Nanti di atas saya gambarin lah supaya lebih ya, atau di bukunya ada gambaran bagusnya nggak ya? Nggak ada ya. Ya, jadi ini kalau kita gambarin data tabelnya nanti bakal kira-kira gini bentuknya ya, per barisnya itu. Jadi data yang mengalir ke dalam sistemnya kita itu, dia akan ada kolom parking lot ID. Saya daripada gambar saya taruh di Excel aja lah. Oke, jadi kolomnya itu dia ada parking lot ID. Parking spot ID.
timestamp, ya ini ininya, waktu rekaman datanya, dan kemudian ada occupied. Gambarannya nanti datanya seperti ini, 5235, masuknya 2030, jadi dari 2030 status occupied-nya true. Jadi anggap aja di parking lot ID yang sama, sudah masuk misalnya ada 5 data gitu ya. Nah ini kenapa jadi tanggal sih. 20, misalnya yang di 21, sama waktunya misalnya 2030 juga, statusnya misalnya false gitu. Jadi kalian bisa bayangkan datanya nggak hanya satu data di satu waktu, tapi juga ada beberapa data di satu waktu. Jadi bisa jadi ada 3 parking spot gitu ya. Anggap aja ada 3 parking spot di waktu yang sama, 2030. Terisi 2 enggak gitu misalnya. Nah, tapi nanti di parking lot ID yang sama juga spotnya masih yang 21, 20, 21, 22, tapi dianggap saja diambilnya per 30 menit gitu ya. Jadi nanti di 21.00 ternyata ini sudah nggak ada lagi parkirannya. Yang di sini jadi terisi, tapi yang di sini masih kosong gitu ya. Ini data yang kalau kita lihat gambaran nyatanya, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini ada parking spot yang 22, saya ambil di sini aja deh. Ya. Jadi anggap aja tadi ada 20, 21, 22 itu begini ya. Ini ada yang ID 20, ID 21, ID 22 gitu parkirnya. Nah ini yang bundar-bundar kecil ini yang kalau kalian mungkin ingat gitu ya, kalau anggap aja parkir di mall gitu. Ada lampu kan di atasnya itu, yang di atasnya si mobil ini. Yang kalau kita masuk mobilnya warnanya merah, tapi kalau keluar warnanya hijau. Nah ini sensor ini nih, yang dimaksud di apa namanya buku ini. Sensor yang kalau dia ngelihat ini ada mobil, bakalan ngirim sinyal berupa true, tapi kalau dia mobilnya keluar, sinyalnya berupa false. Nah ini yang kemudian ditangkap dan bentuk streamingnya adalah per apa namanya, per data yang di stream itu bentuknya seperti ini. Per satu baris ini. Jadi dia ketika terima parking spot 20, tak dia dapat timestamp-nya begini gitu. Oke, jadi ini buat gambaran aja lah ya. Nah ini nih ada gambaran yang kebetulan di bawah. Sensornya yang ada di atasnya mobil ini nih. Nah ini di sini juga ada diberikan contoh programnya untuk menggunakan untuk implementasi ini arsitektur ini. Kodenya lumayan panjang, kalian apa namanya ya bisa baca, tapi ya kurang beruntungnya adalah mungkin karena kita nggak lagi memegang apa namanya ya uh, mesin yang bisa distributed, jadi kita nggak bisa apa namanya secara nyata mengimplementasikan kode ini, tapi nanti kita akan bahas sedikit lah di beberapa baris yang saya anggap perlu kita bahas. Ya, kalau nggak salah ini ada praktikumnya ya. Mungkin semoga aja di praktikumnya adalah yang menyinggung ke arah sini. Oke, jadi mungkin beberapa bagian yang perlu dibahas adalah gambarnya kecil ya.
Mungkin saya ambil dari buku aja deh. Oke. Jadi pertama yang cukup jelas adalah karena kita menggunakan ingestion layer-nya Kafka. Jadi di sini kita menggunakan library Kafka-nya Python, sama seperti sebelumnya yang ketika kita membahas Apache Storm, nggak ada perbedaan. Oke, jadi ini nggak perlu terlalu dibahas. Jadi ini ada panjang, tapi nggak perlu terlalu dipikirkan dulu. Saya akan langsung to the point ke bagian Spark streaming-nya ada di mana. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Ini saya kasih gambaran ke kalian ya. Kode mana yang perlu dibaca kalau di slide itu dia ada di slide nomor 57 kalau di Binus Maya. Seandainya kalian nggak punya bukunya ya, saya harap kalian ada bukunya, bisa dibeli kok buku ini. Di bagian slide 57 ini, itu dia ada kode untuk Spark streaming ya. Ini yang dibahas di buku. Oke. Jadi bisa dilihat di sini kita mengambil dari Apache Spark nih ya. Spark streaming ada. Jadi ada library, kalau di Python kita importnya dengan pyspark.streaming ini, Spark streaming. Oke, ini hanya impor saja. Nah, bagian utamanya di sini untuk melakukan pemrosesannya adalah, ya mungkin sedikit gambaran aja. Jadi utama dari pemrosesannya sistem ini itu sebenarnya hanya di fungsi print L ini, yang fungsinya hanya dua, yaitu pertama menyimpan datanya ke dalam Cassandra, yang bisa kalian lihat ada sesuatu yang seperti SQL ini. Ini untuk bagian menyimpan ke Cassandra-nya. Dan kemudian di saat bersamaan juga mengirimkan datanya ke, ini saya sambil buka ininya ya, arsitekturnya, mengirimkan datanya ke web application, yang dalam hal ini di-coding dengan menggunakan Flask framework-nya. Flask ini Python ya, Python untuk web framework Python. Oke, nah yang mungkin kalian perlu perhatikan sebenarnya hanya di sini saja, bahwa seperti layaknya Apache Spark yang biasa, kita tetap perlu menggunakan Spark Context. Ini kebetulan saya lagi buka coding kita yang sebelumnya, atau saya buka di slide aja deh, yang Apache Spark biasa ya. Seperti yang mungkin kalian ingat, bahwa ketika kita mau membuat data set baru menjadi RDD, artinya bukan data set baru ya, kita mau membuka data atau kita membuat data baru dan menyimpannya sebagai RDD, kita menggunakan library bagian Spark Context ini. Jadi Spark Context-nya itu dijalankan dulu gitu ya. Ini Spark Context-nya start-nya ada di bagian mana ya? Spark Session. Oh, ini langsung bentuk Spark Context di sini sih. Ya, jadi seperti yang mungkin kita sudah bahas sebelumnya, kita membentuk dulu satu konteks, Spark Context, yaitu dalam hal ini adalah membentuk RDD dari data, misalnya sampel data.readme.md ini. Kita baca file. Ini kalau yang di Apache Spark biasa. Nah, kita sedikit bedakan dengan yang di Spark Streaming.
kita buat juga Spark konteksnya. Tapi hanya apa namanya, istilahnya tanpa diberitahu ini datanya apa. Jadi hanya membuat konteksnya aja. Istilahnya kayak placeholder-nya untuk RDD-nya lah ya. Jadi bisa kita lihat di sini karena kita sama-sama menggunakan Spark konteks juga. Di baliknya Spark Streaming ini kelihatan bahkan dari kodenya bahwa Spark Streaming ini ya isinya tetap RDD dari apa namanya, dari Apache Spark biasa yang diperkaya. Makanya kita menggunakan Spark konteksnya Apache Spark biasa di sini. Yang di baris ini ya. Baru kemudian diberitahu di sini kita buat satu konteks baru namanya streaming konteks. Nah, ini RDD untuk real time analysisnya atau namanya tadi di stream yang istilahnya memperkaya dari Spark konteks yang standar. Jadi SC ini dalam satu variabel ini dimasukkan ke dalam streaming konteks. Nah, ini yang tadi saya bilang diberikan definisi waktunya berapa lama. Ini kalau nggak salah dalam hitungan detik, jadi ini apa namanya ya, digabung jadi satu RDD untuk setiap 0,25 detik. Ini panjang window-nya di sini ditentukan. Nah, baru ini sebenarnya kalau baca kodenya aja mudah banget ya. Tinggal di iniin aja apa namanya, diintegrasikan aja dengan apa namanya ingestion layer-nya dengan menggunakan Kafka, jadi SSC masuk ke dalam thread stream-nya Kafka utils ini. Yang kemudian untuk setiap RDD-nya, ini lines-nya diambil dari Kafka ini ya, jadi per barisnya dari apa namanya, istilahnya per datanya yang masuk itu dimasukkan dalam lines ini. Ya, satu lines ini anggap aja satu RDD-nya. Baru kemudian untuk setiap RDD di dalam lines ini, dijalankan proses print EL tadi yang kita lihat ini. Yang saya sebut logika utamanya. Yang fungsinya untuk memasukkan data ke dalam Cassandra. Dan kemudian di saat yang bersamaan juga menampilkan ke apa namanya web framework dari Flash, web framework Python yang menggunakan Flash. Ya, jadi mudah sekali sih secara kodenya ya. Makanya yang perlu dipahami sebenarnya teorinya. Secara kodenya tinggal panggil-panggil satu baris gini aja. SFC masuk ke Kafka, kemudian Kafka-nya dipanggil ke dalam lines, kemudian diproses lines-nya untuk setiap RDD jalankan plain EL. Udah, tinggal di start aja nih konteksnya. Nah, udah apa namanya, setelah start ini dipanggil, programnya akan jalan terus secara real time menampilkan data ke apa namanya web framework Flash-nya, web application Flash. Dan kemudian secara real time juga menyimpan datanya ke dalam Cassandra. Nah, ini kalau misalnya mau dilihat juga, kebetulan dia juga lampirkan kode Flash untuk menampilkan datanya. Ini mungkin ada di luar cakupan apa ya, pembahasan kita, karena apa namanya, istilahnya Flash ini web framework. Jadi kayak coding web framework ini, kalau misalnya mungkin kalian nggak terlalu apa namanya ya, familiar dengan istilah web framework, anggap aja seperti Code Igniter kalau di PHP atau Laravel. Nah, itu adalah web framework yang basisnya bahasa PHP. Nah, kalau di Python dia nanti ada yang sederhana pakai Flash atau yang mungkin lebih komplit menggunakan Django. Django lah bahasanya ya, bukan Django. Nah, ini kodenya seperti ini. Jadi makanya kita nggak terlalu bahas tentang kode di dalam sini karena lebih ke buat ngoding web application dibandingkan membahas big data di sini ya. Yang aplikasinya itu bentuknya nggak keluar seperti ini juga ya. Nggak tahu itu keluar dari mana. Keluar aslinya itu yang ini nih. Sederhana banget. Cuma bentuk tabel aja. Mana ada di atas tadi.
Keluarnya cuma bentuknya kira-kira seperti ini aja nih. Jadi kayak secara streaming aja, jadi tabelnya diupdate aja terus-menerus. Kalau data baru masuk, keluar di paling bawah. Data baru masuk, keluar di paling bawah. Paling atasnya mungkin bisa kita hapus gitu lah ya istilahnya. Untuk setiap kali menampilkan proses real time-nya. Oke. Ini untuk pembahasan kita mengenai Apache Spark, terutama di bagian Spark streaming-nya udah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil saya mau absen dulu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya absen dulu. Antoni Wijaya ada? Ada kok. Oke. Ibu Tuleong? Hadir kok. Michael Jonathan? Hadir kok. Oke. Mikael Jonathan? Hadir kok. Ricardo Nugroho? Hadir kok. Rio Octavianus? Hadir kok. Tiara Wijaya? Hadir kok. Varianto Nakanaori? Oke. Wilfrando Wijaya? Hadir kok. Oke. Agi Frian Triputra? Hadir kok. Alvin Putra? Alvin Putra? Lewat dulu ya. Andreas Jan? Hadir kok. Oke. Angela Putri? Hadir kok. Oke. Angela Susanto? Hadir kok. Oke. Calvin Matthew? Hadir kok. Hadir. Erik Sanjaya? Hadir. Oke, Erik Sanjaya hadir. Ini ada yang ngechat ya. Alvin hadir ya. Alvin Putra. Oke. Ferdiana Haryanto. Hadir kok. Oke. Jennifer. Hadir kok. Oke, Jennifer hadir. Jovian Krislin. Ada kok. Oke. Joseph Wahyu. Hadir kok. Hadir kok. Oke. Kennedy Genesius. Hadir kok. Oke. Kezia Eka. Hadir kok. Oke, Kezia Eka. Laurencia Fedora. Hadir kok. Oke. Michelle Setiawan. Hadir kok. Oke. Nathanael Abednego. Hadir kok. Stephen Aprianto. Hadir kok. Theodora Abigail. Hadir kok.
Antonius Riki. Hadir kok. Destin Joani. Hadir kok. Janet Felicia. Hadir kok. Rainer Simanjaya. Hadir kok. Ronaldo. Hadir kok. Oke, sip. Ada semua ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita akan akhiri ya. Oke. Mungkin nggak ada. Kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan seperti biasa, silakan kalian langsung tanyakan di chatnya Windows Team. Kemudian juga apa namanya ya, akan saya posting juga setelah diskusi dengan kelas sebelah, dengan dosen kelas sebelah untuk self learning-nya yang minggu ini. Dan self learning-nya juga karena menyesuaikan dengan kelas sebelah, jadi akan apa ya, membahasnya tentang Apache Spark yang biasa ya. Tapi karena kita sudah bahas Apache Spark yang biasa dan juga sudah di-review sedikit minggu ini juga, ya semoga kalian bisa menjawabnya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan akhiri. Terima kasih. Kasih kok. Kasih kok. Kasih kok. Kasih kok. Thank you kok.